Iya, 100,1 BKM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menemani Anda dalam program acara Mutiara Kolbu. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur, dan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 jam ke depan kami akan hadirkan talk show dengan kajian yang luar biasa yang alhamdulillah sudah hadiri dari penyuluh agama Kabupaten Oku Timur bersama Ustadz Susilo Utomo SIP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga keberkahan Insya selalu menghampiri Pak Allah, Ustadz Masya ya. Allah. Dan puji syukur hari ini masih di suasana bulan suci Iya. Ramadan 1443 Hijriah, kita dan sesama umat muslim yang ada di dunia terus dimudahkan dan dilancarkan atas segala urusan ibadahnya. Amin. Insya Allah. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini tentunya kita akan menemani Anda dengan kajian yang menarik. Hari ini kita akan membahas tema tentang apa Pak Ustadz? Alam barzah. Masya Allah, kayaknya dengarnya aja sudah Iya. merinding Pak Ustadz. Kalau ya. mau bahas puasa kan sudah full Sudah puasa. full Pak Ustadz ya, iya. Tapi Iya. ini menjadi sebuah acuan Iya. bagaimana kita berintrospeksi diri Insya Allah. sebelum kita menuju alam Alam barzah. barzah. Persiapan apa yang harus kita Iya. persiapkan? Insya Allah, mudah-mudahan semua umat muslim yang ada di sini sudah punya persiapan yang matang untuk menuju ke sana. Iya. Ya Pak Ustadz ya. Baik, kalau gitu para pendengar, sebelum kita akan menghadirkan kajiannya, nanti kita akan juga undang masyarakat Oku Timur dan sejangkau siar kita bergabung melalui layanan telepon 0735481800 ataupun SMS berlaku WhatsApp-nya 081172411800, dan so pasti berlaku juga bagi Anda yang akan menonton live streaming kami secara langsung di akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju. Boleh. Kalau begitu para pendengar, kita langsung saja dengarkan kajian secara langsung dengan tema Alam Barzah. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'hu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa al-amin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqih fid din wa alim tawil. Kaum muslimin, jamaah dimanapun Anda berada, pendengar Radio BKM, yang insya Allah kita semua diberi kesehatan hingga bisa masuk di hari yang ke-6 hari ini. Ya, Bagi yang memulainya hari Ahad. ya. Dan hari yang ke-7 bagi kita yang mulainya di hari Sabtu. Insya Allah benar semua. Yang nggak benar, yang nggak puasa, Mbak. Alhamdulillah, kita akan bahas tentang alam barzah. Apa sih alam barzah? Arba'u durin kullu darin a'damu minallati qablaha. Kita akan masuk, kita akan melalui di dalam hidup ini 4 alam, Mbak. Ya. 4 kampung yang setiap kampung itu lebih besar, lebih panjang, lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya. Masya Allah. Jadi kalau di alam di sini ada yang pertama adalah ad-darul awal fi batnil Kampung yang pertama adalah kampung yang dinamakan perut, yaitu ketika kita di dalam perut, dan lamanya paling banter 9 bulan, muadil kebiasaan. Walaupun ada sebagian yang sampai 4 tahun, itu jarang terjadi. Yang paling muadil sebagai kebiasaan itu orang hamil berapa bulan, Mbak? 9. Jadi hanya beberapa orang saja di dunia ini yang sampai 4 tahun.
Dan itu angka yang paling panjang itu 4 tahun kehamilan. Itu jarang terjadi. Walaupun 4 tahun tetap akan lebih lama dibandingkan dengan yang nanti kita di dunia. Nah, kemudian ada Rusania, kampung yang kedua adalah kampung dunia yang saat ini kita alami. Ini lebih panjang, sekitar 6 sampai 70. Qadra sitina wa sab'ina sanatan. Antara 60 sampai 70 itu pun kalau sampai, banyak orang yang sudah meninggal belum sampai 60 gitu kan. Beberapa hari yang lalu jamaah kita di Al-Hikmah di belakang MTS Martapura itu baru 42 atau 43 sudah dipanggil oleh Allah. Seperti itu. Jadi kalau kurang dari 60 ya berarti bukan lagi kadar, lebih pendek lagi gitu loh. Lamanya lebih pendek. Tempatnya juga lebih lebar. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana di alam barzah, walaupun secara harfiahnya hanya 1 meter kali 2 meter barangkali kan paling luasnya. Tapi kalau di keterangan kitab dia punya lorong nanti Mbak, yang lorong itu bisa, tapi kita jangan bayangkan harfiahnya ya, tapi kita bayangkan lorong itu lorong gaib yang Allah ciptakan untuk menuju sebuah alam disebut barzah. Jadi alam barzah itu nanti luasnya, lamanya itu juga perbandingannya seperti alam rahim dengan alam dunia. Kalau alam dunia ini dibayangkan seperti alam rahim, maka alam barzah itu lamanya dan luasnya itu seperti alam dunia. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi kan kalau alam rahim dengan alam dunia ini perbandingannya 1 berbanding berapa miliar gitu. Itu kan sempit di alam rahim, paling cuman berapa senti. Sementara dunia ini Masya Allah dikelilinginya aja harus berapa. Belum lagi kalau galaksi kita masukkan juga. Antara matahari dengan bumi ini berapa miliar kilometer. Seperti itu. Panjang. Jadi perbandingan alam barzah luasnya dan lamanya itu, jika dibandingkan alam barzah itu seperti dunia, maka alam dunia itu seperti alam kandungan. Lebarnya dan lamanya, Mbak. Seperti itu. Maka kullu darin a'dhamu minallati qablaha. Setiap kampung yang kita lalui itu akan lebih panjang, akan lebih besar, akan lebih luas dibandingkan sebelumnya. Akhirat juga begitu. Akhirat itu bila dibandingkan dia seperti dunia, maka alam barzah seperti alam kandungan. Lebarnya, luasnya, lamanya, dan alam akhirat nanti itu abadi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga yaitu al-barzah. Kapan di sini lamanya? Aktsaru imana isu fitunya. Jadi lamanya itu akan lebih lama ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia 60, ya bandingkan aja kalau 60 tahun dibandingkan dengan kita hanya 9 bulan di alam kandung. Yang keempat adalah darul qoror. Apa darul qoror? Yaitu akhirat. Ini tidak ada batasnya, Mbak. Makanya fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Nanti terbelah menjadi 2 kelompok orang yang sudah masuk ke alam akhirat itu. Kelompok yang pertama di surga, kelompok yang kedua di neraka. La daru ba'dad dunya illal jannah wan nar, karena memang tidak ada kampung setelah dunia ini kecuali surga dan neraka. Oke? Kita akan fokus sekarang membahas tentang alam barzah. Apa sebenarnya alam barzah? Dan alam barzah ini mayoritas ulama berpendapat adalah alam yang ketiga. Yang pertama adalah alam rahim, yang kedua alam dunia ini, dan yang ketiga adalah alam barzah. Apa sebenarnya barzah? Di dalam bahasa, barzah itu adalah al-hajiz. Al-hajiz itu kalau bahasa lain adalah al-had. Al-had itu pembatas. Batasan baina syai'aini, dari dua sesuatu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu surah Al-Furqan ayat 53 Allah berfirman, "Wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijram mahjura." Dan kami jadikan
antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang laut. Wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Dan dialah yang membiarkan dua lautan yang terus mengalir, dan dia ini adalah Allah. Hadza azbun furat, ini air yang satu sebelah kiri ini tawar dan segar. Wa hadza milhun ujad, dan sebagian yang lainnya di aliran yang kedua ini adalah asin dan pahit. Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan, wa ja'ala bainahuma, dan kami jadikan antara keduanya, antara laut yang satunya tawar segar dengan yang satunya asin pahit, itu adalah barzagon. Kami jadikan di antara keduanya barzagon. Barzagon ini dalam bahasa adalah dinding. Wa hijram mahjura, dan di situ ada batas yang tidak tembus. Nah, artinya dalam pengertian barzah itu adalah dinding, Mbak. Kenapa dinding? Memang dinding. Dinding apa? Dinding pembatas antara dua sesuatu. Syai'aini. Makanya Mujahid mengatakan al-barzah al-hajiz ma baina dunya wal akhirah. Barzah itu adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi mereka yang di alam barzah ini, Mbak, belum masuk akhirat, tapi mau pulang ke dunia nggak bisa lagi. Nah, gitu kira-kira. Jadi dia ini hidup di situ yang lamanya melebihi lamanya di dunia, yang luasnya melebihi luasnya di dunia. Yang mereka itu menunggu. Hum yang tadhirun lahum fid dunya wa lahum fil akhirah wa hum yang tadhirun. Mereka tidak di dunia, mereka tidak di akhirat. Nah, gitu Mbak. Mereka menunggu kapan? Menunggu digelarnya akhirat. Karena dia mau kembali ke dunia nggak bisa, mau ke akhirat belum waktunya, belum digelar. Nah, kemudian Ibnu Ka'bin atau Muhammad Ibnu Ka'bin itu mengatakan al-barzahu ma bainad dunya wal akhirah laisu ma ahli dunya yakuluna wa yashrabun. Kata Muhammad bin Ka'bin bahwa barzah itu adalah pembatas antara dunia dan akhirat, tetapi mereka itu bukan ahli dunia. Kalau ahli dunia tentu mereka makan dan minum. Mereka udah nggak makan dan minum, wala ma'a ahlil akhirah, dan mereka pun tidak termasuk kelompok orang yang sudah di akhirat. Yujazuna bi a'malihim bil jannah wan nar. Yang orang-orang sudah masuk akhirat itu akan diganjar dengan amal-amalnya. Kalau yang baik masuk surga, kalau yang buruk masuk neraka. Mereka belum, Mbak. Ibarat dia punya kasus polisi, itu masih terkatung-katung. Belum diputuskan berapa tahunnya di penjara, tapi juga belum diputuskan dia benar apa salah. Kira-kira begitulah, Mbak. Tetapi di sini itu juga perlu ditekankan bahwa al-barzah dalam makna yang lain ad-darul lati tuqabul mautu ilal ba'thi, bahwa barzah itu adalah sebuah kampung yang penghuninya itu disebut adalah al-maut atau al-mait. Yang al-mait itu tuqabu. Nah ini, Mbak. Tuqabu itu artinya diazab, dikasih adab. Sampai kapan? Sampai ilal ba'thi, sampai nanti dibangkitkan. Secara harfiahnya dari kubur mereka. Menunggu, satu ya. Alam barzah itu adalah dinding. Dia menunggu, bukan termasuk ahli dunia yang makan dan minum, tapi juga bukan termasuk orang yang sudah masuk di kampung akhirat. Yang kalau kita tahu kampung akhirat tadi apa? Surga dan neraka. Belum.
Mereka belum ke sana, mereka masih transit di situ. Jadi tempat transit lah, tapi lama banget nunggu sampai datangnya kiamat, Mbak. Yang lebih dahsyat lagi di situ dijelaskan tuqobul mautu. Jadi orang yang mati itu diadab, Mbak. Nah ini. Jadi pendengar DBKM dimanapun Anda berada, sudah kita gambarkan pendapat Al-Quran, bagaimana pendapat ahlinya di dalam banyak tafsir kita baca. Bahkan kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka yang sudah mati ini ada namanya alam barzah. Dan alam barzah ini sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Memang logikanya dia kecil, hanya 1 kali 2 meter. Tapi sebenarnya dia luasnya jika dibandingkan dengan dunia ini, seperti bandingannya adalah alam rahim ibu terhadap dunia ini, luasnya dan lamanya. Dan di sana orang akan mendapatkan kebaikan dari apa yang diamalkan, yang dikerjakan di dunia. Dan juga akan mendapatkan keburukan jika memang saat di dunia itu dia buruk. Berarti dari 4 alam ini yang paling penting alam mana, Mbak? Yang saat ini kita lalui. Kenapa? Karena bagaimana alam barzah tergantung kepada alam dunia. Bagaimana alam akhirat yang panjang tergantung pada alam dunia. Padahal sebenarnya tidak matching kalau kita mau bandingkan. Kenapa tidak matching? Sebentar banget, Mbak, di dunia ini. Di dalam surah As-Sajdah sering saya sampaikan, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Bahwa satu harinya Allah itu seperti 1000 tahun dari tahun yang kita hitung. Kita sekarang ukur nih, kalau Allah menganggap bahwa 1000 tahun di dunia ini seperti seharinya, berarti usia kita berapa? Kan sedikit banget tuh. Kalau kita bagi 1000 itu menjadi 2 bagian, 500 tahun. 500 tahun itu berarti setara dengan 12 jam. Dibagi lagi 2 menjadi 250. 250 itu setara dengan 6 jamnya Allah. Dan itu dibagi lagi 2 menjadi 3 jam, 125 tahun. 125 tahun itu dibagi 2 lagi menjadi 62,5 tahun. Itu setara dengan 1 jam setengah hidup. Artinya orang yang hidup di dunia ini yang misal nih hanya 62 tahun setengah seperti umurnya Rasulullah, karena takbirnya kepada Rasul nih. Jadi 62,5 tahun itu takbirnya kepada umur Rasul. Maka Al-Quran mengatakan fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Barangkali Allah pengen memberitahukan kepada manusia, umurmu itu cuma 1 jam setengah. Kalaupun tak lebih 2 jam lah. Kalaupun tak kurang mungkin 1 jam lah. Jadi antara 1 jam sampai ke 2 jam saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Belum di alam barzah. Setelah alam barzah ada namanya alam mahsyar, Mbak. Alam mahsyar ini itu lebih panjang lagi dibandingkan alam barzah. Kenapa? Dalam riwayat alam mahsyar ini lamanya 50.000 tahun. Dan itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1000 tahun. Jadi alam barzah yang mengerikan itu sebenarnya belum mengerikan dibandingkan dengan alam mahsyar yang panjangnya seperti itu. Itu nanti baru kemudian alam hisab, kemudian alam sirot, baru kemudian timbangan, baru kemudian penentuan surga dan neraka. Melelahkan, Mbak. Kok kemudian hanya tergantung pada alam yang kedua saja? Alam di rahim nggak dihisap, Mbak. Bahkan di dunia ini juga nggak dihisap sebelum kita balik. Oke, kita kurangi nih 62,5 tahun mungkin usia kita. Balik kita mungkin taruhlah 14 tahun. Berarti yang dihisap cuma 48 tahun saja. Bayangkan 48 tahun berarti kan cuma 1 jam yang dihisap. 1 jam yang dinilai. Tapi 1 jam ini penentu di alam barzah.
penentu di alam mahsyar, penentu di alam hisab, penentu di mizan, penentu di sirat. Memang dalam sirat itu Mbak diriwayatkan 10.000 tahun dari tahun yang kita hitung, yang seharinya kalau Allah bilang seperti 1000 tahunnya kita, itu 10.000 tahun. Tetapi bagi orang yang 48 tahunnya ini baik, itu kayak kilat cit gitu Mbak. Cuman kayak antara duhur dengan asar di kitab itu disebutkan. Alam mahsyar juga begitu. Hitungan 50.000 tahun itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya 1000 tahun. Kan lama tuh. Tapi bagi orang yang 48 tahunnya itu baik, maka dia itu kayak asar sampai mau maghrib saja keadaannya. Atau katakanlah sehari lah, kira-kira begitu. Kayak dihalau itu sehari. Setelah itu baru dihalau ke tempat hisab. Dihalau lagi manusia seperti itu. Banyaknya. Di tempat mana? Wallahu alam bisawab. Yang jelas itu adalah sudah akhirat itu nanti. Ingat, akhirat itu panjangnya, lebarnya, luasnya, lamanya itu pasti lebih lama, lebih lebar, lebih panjang, lebih segalanya, lebih besar dibandingkan dengan alam sebelumnya. Seperti itu Mbak. Bayangannya seperti itu. Nah, kita agak fokus lagi kembali ke alam barzah. Barzah juga begitu. Lamanya, enak tidaknya, jazak tidaknya, nikmat tidaknya kita di alam barzah itu juga tergantung kepada 48 jam tadi. Kalau 48 jam itu baik, maka di barzah itu kayak tidur Mbak. Nah, ada yang menerangkan kayak tidur, kayak jalan-jalan, Mbak. Kayak dia itu apa ya, kompoi-kompoian. Kayak dia punya tempat, Mbak, dikasih tempat. Kayak biasa kita hidup, Mbak, di alam barzah itu. Kayak santai hidupnya. Mereka udah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Yang 48-nya baik, Mbak. Dan itu ketemu mereka saling bertutur sapa, saling berkunjung. Bertemu mereka seperti alam seperti ini. Tetapi bagi orang yang jahat, bagi orang yang nggak baik, itu nggak ketemu sama orang yang baik. Ini kita ceritakan kan ada dua. Tetap ada dua Mbak. Di akhirat nanti ada surga dan neraka. Di alam barzah juga begitu. Ada surga dan nerakanya. Kenapa? Karena al-barzah, innamal barzatul qabru. Sesungguhnya barzah itu hanyalah kuburan sebenarnya. Fa innamal qabru raudhatun min riyadil jannah. Dan kita ingat bahwa kuburan itu sebenarnya seperti taman dari taman-taman surga. Au hufratun min hufarin niron. Dan dia sebagai lubang seperti lubangnya neraka. Jadi bagaimana alam barzah itu sudah bisa dibayangkan. Kalau jenengan nanti di alam barzah itu baik, maka perjalanan selanjutnya akan baik. Kenapa? Karena barzah itu adalah miniatur surga atau miniaturnya neraka. Itu Mbak. Ngeri nggak Mbak kira-kira Mbak? Jadi kalau kita baik kita dapat surga, tapi baru riyad, baru raudhahnya, baru taman-tamannya. Kalau bahasanya begini, di Indonesia ini ada Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana Indonesia? Lihatlah Taman Mini. Di situ ada anjungan Sumatera Selatan. Itu membayangkan, oh ini loh Palembang. Di situ ada anjungan Bali. Itu membayangkan sudah miniaturnya Bali di situ ada. Begitu juga alam barzah. Alam barzah itu taman mininya dunia. Akhirat. Alam barzah itu adalah taman mininya surga, juga bisa taman mininya neraka. Kira-kira gitu. Ibaratnya clue ya. Ya. Jadi bagaimana nanti setelah alam barzah itu bisa dirasakan di alam barzah itu. Maka kalau kita mau kaji lebih panjang lagi, dan insya Allah lain waktu, ini hanya baru pembuka dulu. Nanti lebih khusus lagi apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, orang yang membunuh bagaimana keadaan di sana?
Orang yang berzina bagaimana keadaan di sana? Orang yang suka baca Quran bagaimana keadaan di barzah? Orang yang sering rumpi bagaimana, ada semua itu, Bang. gitu ya, Iya, Mas. di kitab Memang Ar-Ruh menarik itu ada sekali semua. itu. Asik insya Allah nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Baik, terima